Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Hari ini hari Minggu tanggal 8 Mei 2022. Pagi ini Zona Forex akan memberikan gambaran ya, analisa khususnya di market XAUUSD. Dan karena ini awal minggu ya, awal minggu untuk satu minggu ke depan saya akan lihat dulu dari time frame weekly ya. Dan perhatikan di candle terakhir di sini ya, dari susunan 3 candle ini. Anda perhatikan di sini yang pertama kali sebelum saya bahas mengenai pembentukan candlestick pattern dari minggu terakhir, saya akan mencari dulu ya titik area support and resistance yang terdekat yang berada di area ini, karena pergerakan di minggu ini kemungkinan besar XAUUSD bergerak hanya berkisaran ya, berkisaran nanti di range berapa aja nanti akan kita cari tahu. Oke. Di sini ada terbentuk yang namanya support terdekat ya di sini, dan kemudian di sini juga ada area resisten terdekat, serta ada di bawah sini juga ada area support terdekat. Oke, dari time frame weekly saya akan menggambarkan dulu ya. Yang pertama ini ada area resisten yang terbentuk ya di sini. Saya akan kasih warna beda dulu ya, warna coklat untuk weekly ya, seperti ini. Di sini ada level, sebentar saya pasin dulu ya. Ada level 1916.71 ya, 1916.71. Kemudian ada area support ya. Ini ada area support terdekatnya di sini. Ya, yang ini ya. Ini ada 1877 ini ya. 1877.74 ini adalah area support terdekat. Dan kemarin terjadi pembentukan ya. Ini saya akan pertebal dulu. Saya zoom. Ini ada area support yang terbentuk di pas di area EMA 50, yaitu di kisaran 1850.37. Nah, tepat berada di area sini ya. Dan sebenarnya di sini masih ada support lagi ya, yang banyak terjadi penolakan. Nih, mungkin saya akan berikan aja di sini, saya masukkan dulu. Oke, kurang lebihnya di daerah sini ya. Nih, di area 1834.03. Nah, dari kondisi seperti ini ya, setelah kita memasukkan yang namanya support and resistance ya, support and resistance yang berdekatan di minggu ini ya, kemungkinan besar akan berkisaran seperti ini range pergerakannya. Dan saya akan memasukkan juga yang namanya Fibonacci retracement. Saya mau tahu pergerakan saat ini sudah berada di level berapa, seperti itu. Yang akan saya tarik dari titik sini ya, ini kan swing terakhir ya, dari titik ini sampai dengan harga tertingginya di titik ini. Oke, saya akan masukkan dulu menggunakan Fibonacci retracement. Nih, saya tarik seperti ini ya. Saya tepatkan dulu di titik ini 1, kemudian di titik ini saya tepatkan 2 juga di sini. Oke, udah kita dapatkan untuk Fibonacci retracement-nya. Saya akan perbesar. Nah, setelah Anda ketahui di sini Fibonacci retracement ya, saat ini pergerakan dari penurunannya ini, kalau kita lihat dari tren untuk major trend, ini major trend ya, karena weekly ini trennya naik ya, masih membentuk area higher high ya, kemudian lower high ya, kemudian higher high ya, dan ini kemungkinan masih mencari titik lower high kalau kita perhatikan, tapi dalam tekanan koreksi. Tapi menariknya koreksinya di sini sudah berada di area 61,8%. Nah, Anda bisa lihat ya, apakah ini akan terjadi koreksi, apakah akan terjadi penurunan. Makanya ada batasan level yang titik kuncinya masih berada di area sini ya. Ini yang membentuk higher high ya, saat ini bersentuhan dengan harga yang bergerak di saat ini. Mendekati 61,8%, yaitu di 1872.71. Di mana sempat ya di minggu kemarin ya, dari posisi pembentukan pattern ini ya, candlestick pattern, ini kan patternnya masih pattern turun, tapi seperti bullish pin bar ya, tapi masih ada ekor di atasnya ya. Dari susunan terakhir di sini ada bearish engulfing ya,
tekanannya sangat kuat dari 3 minggu ke belakang, masih terjadi penurunan hingga menyentuh area 50%, EMA 50 ini yang gelombang warna putih ini ya, garis warna putih ini, dan berdekatan sekali dengan EMA 50 ya. Ini tadi kita tarik garis support yaitu 1850.37. Ini akan menjadi titik kunci penting ya di minggu ini, apakah berhasil breakout di bawah ini atau malah dia akan mendekati area 50% yaitu di 1910. Ini akan saya kasih pembesaran dulu seperti ini ya. Nah, ini adalah level 1910.43 ya. Berdekatan dengan area resisten 1916.71, ini juga termasuk area penting. Dan kemudian 61,8% 1872.71, di mana mendekati area support juga terdekat 1877.74. Artinya dari candle pembentukan ini memang sempat terjadi penurunan di bawah 61,8%, tapi hasilnya dia buyer menolak ya. Menolak cukup lumayan besar ya, mendekati 50% dari penurunannya ini ya, tapi masih ditutup di candle warna merah. Artinya kemungkinan besar hanya bergerak di minggu ini ya. Di minggu ini kemungkinan akan bergerak di area 1850.37 sampai dengan 1910.43. Ini akan menjadi titik kunci. Apakah akan terjadi penolakan yang cukup besar ya kalau dia breakout di 1910.43, atau dia akan masih meneruskan penurunannya dan mencoba breakout di bawah 1850.37. Oke, itu poinnya. Kita lihat di time frame weekly, bisa dicatat ya. Dan kemudian kita masuk di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat di time frame lebih kecil di sini. Kita masuk di time frame daily ya, untuk time frame daily sendiri. Nah, di time frame daily Anda bisa lihat ya detail dari pergerakan di sini ya. Dari penurunan ini ya, Anda bisa lihat ya dari penurunan ini. Sebentar, saya akan kasih lebih dekat ya candlesticknya supaya lebih jelas. Nah, dari penurunan ini ya Anda bisa lihat ya, nih dari penurunan ini memang terakhir ada pembentukan posisi di area 50% ya, di 1910.43 nih ya untuk daily di hari Rabu ini ya, di hari Kamis ya. Anda bisa lihat ini kan hari Jumat, ini hari Kamis. Setelah terjadi penurunan ini, pergerakan ini seolah-olah membentuk area sideways ya, area sideways yang memang masih belum sempurna. Apakah betul-betul sideways atau masih membentuk koreksi mendekati 50%. Karena dari 50% ini, dari candlestick terakhir ini murni ada bearish pin bar ya. Ini kan bearish pin bar, oke. Bearish pin bar yang habis itu disusul di candle berikutnya ini ada pembentukan candle yang buyer dan seller sama-sama kuat, memiliki kekuatan yang seimbang. Anda bisa lihat terjadi ekornya juga hampir sama ukurannya. Volume yang diciptakan di sini meskipun bullish, tapi masih seimbang dengan posisi masih dalam tekanan ya. Maksud saya masih dalam tekanan bearish pin bar yang membentuk ini ekor panjang dan memiliki bodi kecil. Kemungkinan besar dari penurunan ini ya, istilahnya kalau kita lihat ada pembentukan area base atau pembentukan sideways ya. Ini tapi masih belum sempurna menurut saya. Makanya saya tadi bilang ke teman-teman, range dari pergerakan ini ya hanya berkisaran 1850 sampai dengan 1910.43 area 50%, berdekatan di area sini. Makanya kita lihat ya di minggu ini apakah kuncinya kalau dia akan bergerak naik lebih tinggi, dia harus breakout dulu area 50% ini. Ya. Pastikan di situ. Oke. Kalau dia meneruskan penurunan ini ya, dia harus breakout di bawah 1850.37. Catat ya teman-teman. Ini di time frame daily ya. Kalau kita lihat, semakin kita perkecil candlenya, terlihat pergerakannya hanya terbatas ya, seperti ini. Jadi kuncinya adalah poinnya kalau biasanya membentuk area terbatas, kita sell di area atas, kita buy di area bawah. Intinya gitu ya. Ini ya. Oke, kita lanjut di time frame H4.
ya, apa yang bisa kita dapatkan di time frame H4. Oke, time frame H4 untuk XAUUSD. Nah, di time frame H4 lebih jelas ya pergerakan swing, pergerakan yang terbatas ya di kisaran ini. Anda bisa lihat ini naik sini ya, dia bergerak di sini ya, membentuk area base, dia naik lagi. Naiknya tidak jauh dari resisten yang ini ya, sama-sama di area 50% 1910 terjadi penolakan dari 3 susunan candle dan bearish pin bar. Dan di sini juga sempat terjadi kenaikan hingga membentuk level 1916.71 ya, berdekatan dengan area resisten ya di weekly time frame. Ini resistennya yang sangat kuat, terjadi penolakan dan membentuk terakhir di sini area support 1850.37. Dan harga saat ini berada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah, di mana ada pergerakan kemungkinan bisa terjadi lanjutan penurunan ya, dalam arti koreksi ke level 1850 atau koreksi di level 1916.71 ini. Tapi kalau dari candle terakhir ya di time frame H4, Anda bisa lihat di sini ada bearish pin bar ya, tapi di sini ada doji. Jadi kemungkinan masih bergerak di wilayah ini ya. Maka kalau dia ini kemungkinan masih berada di level mendekati 1877 untuk minggu ini ya. Minggu ini akan bergerak mencoba untuk tes ini. Tapi kalau kita tarik garis trendline seperti ini ya, oke, trendline seperti ini kan bisa kita tarik nih dari titik di sini ya. Nih, terus kemudian kita tarik garis seperti ini ya. Nah, ini kalau dia breakout area trendline, artinya dia breakout 61,8%, yaitu di level 1872.71. Nah, ini ya. Ini jadi kalau sell pun ya, ini kan selisihnya juga masih $10 kalau turun sampai sini. Bisa sell di bawah 1872 ketika dia breakout area trendline. Ini kunci utama di sini. Oke ya, kunci utama di sini. Dan posisinya ini mungkin juga saya bisa gambarkan untuk H4 ya, area supportnya mendekati area sini ya, ini di 1866.24. Saya ganti warna hijau dulu. Nih, ini support terdekatnya ya, ini juga bisa dijadikan titik take profit ya. Dan ini terjadi banyak penolakan di area sini ya, di 1861.61. Nah, di sini ya, dan area resisten ya, mungkin ini akan semakin rapat ya untuk support and resistennya. Pertama ada di area sini ya, ini pertama dia ada di area sini di 1889.98 area resisten ya, terdekat. Dan ada juga di area sini, ini ada pembentukan resisten juga, kurang lebihnya di sini ya, di kisaran 1902.33. Oke, kalau kita lihat pergerakan masih terbatas ya, masih bergerak di area sini. Tinggal jeli kita untuk mencari titik area penting aja untuk kita pastikan ada pembentukan pattern yang terbentuk, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern. Kita lanjut di time frame H1 ya, untuk kita cari tahu informasi yang kita dapatkan. Di time frame H1 di pergerakan terakhir kemarin hanya bergerak di kisaran ini ya, di area 1866.24 sampai dengan 1889.98. Pembentukan terakhir di sini ada bearish engulfing ya. Jika ini betul-betul tekanan seller masih kuat ya, karena dari bearish engulfing ini, kemudian ini ada bearish engulfing juga, dia akan menguji level support terdekat yaitu di 1877.74. Kalau Anda di sini dengan posisi pergerakan yang seperti ini ya, yang hanya terbatas, likuidasinya jangan terlalu besar ya, jangan terlalu besar. Cukup di kisaran mungkin antara 5 sampai dengan $8 aja udah cukup sekali ya, atau $3 ya. Anda kalau mau cepat keluar pasar $3 juga boleh. Nah, ini di time frame H1 ya, ini juga ada area support terdekat di area sini. Saya gambarkan dulu. Ini adalah support terdekat. Saya ganti warna biru. Ini warna biru ya, ini menandakan time frame H1 di sini ya, dan ada di area sini karena ini berkali-kali ada penolakan kuat di area sini ya, dan di sini. Nah, oke, sebentar. Oke, seperti ini ya.
potensi kemungkinan akan tes ke area sini ya. Setelah dia breakout 1877.74, dia akan mendekati level 1874.60 sampai dengan 1873.10 sebelum dia breakout area trendline ini ya. Kalau breakout area trendline kemungkinan ke 1806.24. Ini yang pertama ya. Dan kedua, kalau dia breakout di atas area ini ya, di atas 1899 ya, dia akan mendekati area resisten nih ya, yang terbentuk di hari Jumat kemarin ya, di sini. Hari Jumat ya ini. Oke. Ini untuk hari Senin Anda bisa lihat ya, kemungkinan juga akan tes ke sini. Ini karena kekuatan buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang ya, sama-sama kuat, tapi secara struktur yang terbentuk, kalau kita lihat dari terbentuknya yang terakhir di sini ya, ini masih strukturnya akan mencoba kekuatannya naik. Makanya dia akan menguji area 1874.60 sampai dengan 1873.10. Jadi kalau sell, tunggu aja breakout area trendline, ini yang pertama ya. Kalau mau buy, tunggu breakout di atas 1889 sampai dengan 1892. Tunggu breakout di area sini. Makanya sell pun bisa di area sini ya. Ingat ya, sell juga bisa area sini. Yang penting ini adalah area penting, ini ada area penting. Jika kita sudah mendapatkan area penting ya, ini adalah potensi untuk kita bisa ambil sell ataupun buy dengan syarat ada pembentukan pattern di area situ ya. Patternnya apa aja ya, baik bisa single pattern, double pattern atau triple pattern. Itu sudah ada juga strateginya di deskripsi, bisa Anda lihat ya. Oke. Di materi belajar yuk, dan saya juga sudah membuatkan di hari Minggu mengenai strategi strategi transaksi ya, atau technical analysis, teknisnya seperti apa, cara membuat kerangka kerja kalian dalam bertransaksi seperti itu. Dan yang kedua, Anda bisa pantau area sini, ini juga area penting ya. Di sini nanti di sini juga pastikan juga pembentukan pattern yang terjadi baru entry. Kalau belum ada pembentukan pattern jangan entry dulu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Insya Allah sudah detail ya. Jadi kalau ada yang masih bingung boleh diulang videonya. Bisa ditanyakan melalui kolom komentar ataupun DM di Instagram Zona Forex ya. Dan Anda juga bisa lihat deskripsi di setiap video yang ada. Di situ ada materi pembelajaran, baik mengenai tren, baik mengenai support and resistance, dan baik mengenai candlestick pattern. Itu banyak sekali materi yang sudah saya sampaikan. Bahkan stop loss ya, breakout dan lain sebagainya. Anda bisa lihat, semuanya gratis buat Anda semua. Anda bisa tonton, Anda bisa tanyakan, insya Allah saya jawab. Oke. Dan kemungkinan ini yang bisa saya sampaikan ya untuk di hari Minggu ini, untuk analisa Minggu ini dan hari Senin besok. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Serta jangan lupa dukung channel ini, bagikan channel ini ke teman-teman kalian semua, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.